Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar, mahasiswa PPG Praja Batang, program studi pendidikan bahasa Inggris di LPTK Universitas Muhammadiyah Parepare tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai panduan observasi perkembangan peserta didik yang akan saya gunakan di SMA Negeri 3 Parepare. Pada observasi yang akan saya gunakan, ada 4 poin utama yang akan menjadi objek observasi saya, yakni yang pertama profil peserta didik, yang kedua perkembangan fisiologis, yang ketiga perkembangan psikologis, yang keempat perkembangan motivasi, minat, dan gaya belajar. Di profil peserta didik yang akan diobservasi yakni mengenai etnik, cultural atau budaya, status sosial, dan kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya, untuk perkembangan fisiologis yang akan menjadi objek observasi yakni mengenai kesehatan, kemampuan motorik kasar, dan kemampuan motorik halus peserta didik. Selanjutnya, untuk perkembangan psikologis, yang pertama akan diobservasi mengenai perkembangan kognitif peserta didik yang masih terbagi ke eh, 3 bagian, yakni mengabstraksi pengetahuan, yang kedua berpikir idealis, dan yang ketiga adalah berpikir logis. Untuk bagian selanjutnya, untuk eh, perkembangan bahasa, eh, perkembangan bahasa peserta didik ini terbagi lagi ke beberapa bagian. Yang pertama yakni fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sinteks, yang keempat semantik, yang terakhir pragmatik. Selanjutnya masih di perkembangan psikologis, ada perkembangan sosial. Di perkembangan sosial terbagi 2 lagi, yakni kemampuan komunikasi atau interaksi, dan yang kedua kemampuan kolaborasi. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi meliputi perasaan senang atau takut dan juga pembawaan emosi. Ya, masih di perkembangan psikologis. eh, Perkembangan psikologis kali ini akan eh, kami observasi mengenai perkembangan sosio-emosional menurut Brown Van Bender. Dan itu masih terbagi 3 me- yakni hubungan mikrosistem, hubungan mesosistem, hubungan ekosistem, hubungan makrosistem, dan juga hubungan kronosistem. Selanjutnya masih di perkembangan psikologis, kali ini akan diobservasi mengenai perkembangan moral peserta didik menurut Kohlberg, yang terbagi 3 menjadi hukuman dan kepatuhan, individualisme, hubungan interpersonal. Nah, eh, selanjutnya di bagian keempat ada perkembangan motivasi, minat, dan gaya belajar. Di perkembangan motivasi belajar sendiri terbagi 2 lagi, yakni ada motivasi intrinsik dan ada juga motivasi ekstrinsik. Selanjutnya ada perkembangan minat belajar peserta didik. Yang pertama, perasaan senang. Yang kedua, ketertarikan peserta didik. Yang ketiga, perhatian dalam belajar.
Yang keempat, keterlibatan peserta didik. Selanjutnya, yang terakhir adalah gaya belajar peserta didik. Ada peserta didik yang gaya belajarnya secara visual, auditif, kinestetik, dan yang terakhir reading and writing. Saya kira itu yang menjadi panduan observasi saya untuk eh, melakukan observasi di SMA Negeri 3 Parepare. eh, Untuk kritik dan saran mohon diberikan di kolom komentar. Eh, Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.